Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM A41140776 dari kelas A. Baik, jadi saya akan menjelaskan materi dari perkembangan fisik motorik dan aspek-aspeknya dan juga tahapan STPPA. Baik, jadi sini ada perkembangan fisik motorik. Jadi perkembangan fisik motorik anak usia dini itu merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan anak usia dini. Pada usia 0 sampai 6 tahun anak mengalami masa kemasan, di mana perkembangan otak, tubuh, dan kemampuan geraknya berkembang sangat pesat. Salah satunya itu indikator perkembangan tersebut adalah kemampuan motorik, yaitu kemampuan anak dalam mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan tubuh. Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang bertahap dan berkelanjutan, sesuai dengan usia, pengalaman, dan rangsangan dari lingkungan. Melalui aktivitas motorik anak belajar banyak hal, mulai dari mengontrol tubuh, mengekspresikan diri, hingga berinteraksi dengan lingkungan. Tanpa perkembangan motorik yang baik, anak akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal, seperti berjalan, berlari, melompat, menulis, memegang benda, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Menyelesaikan diri secara sosial karena aktivitas bermain terganggu. Oleh karena itu, pentingnya bagi orang-orang dewasa, terutama guru dan orang tua, untuk memberikan stimulasi yang tepat, baik untuk motorik kasar maupun motorik halus, melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan terencana. Selain itu, berbagai teori perkembangan seperti dari Arnold Gesell, Piaget, dan Brenner sangat dipengaruhi menunjukkan bahwa perkembangan motorik anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Artinya, selain faktor bawaan, peran keluarga, guru, dan lingkungan sosial sangat berpengaruh untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Perkembangan fisik motorik bukan hanya soal bergerak, tetapi juga fondasi bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Tanpa kemampuan motorik yang baik, anak akan kesulitan belajar, bersosialisasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Maka perhatikan dan dukungan dari orang dewasa menjadi kunci utama dalam membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, aktif, dan percaya diri. Jadi apa itu fisik bagi anak? Jadi fisik adalah sesuatu yang berhubungan dengan tubuh anak secara jasmani, termasuk bentuk tubuh dan ukuran tubuh, tinggi berat badan, kesehatan tubuh, kekuatan dan daya tahan tubuh. Adapun apa itu motorik anak? Jadi motorik anak itu adalah kemampuan anak untuk menggerakkan tubuhnya secara terkoordinasi, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Jadi motorik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama motorik kasar dan motorik halus. Jadi motorik kasar itu menggunakan otot besar, contohnya berlari, melompat, naik turun tangga, dan menendang bola. Motorik halus menggunakan otot-otot kecil, terutama jari dan tangan, contohnya itu menggambar, memegang sendok, memancing baju, dan lain sebagainya. Jadi pengertian fisik motorik anak usia dini itu adalah kemampuan anak untuk menggunakan tubuhnya secara terkoordinasi melalui gerakan. Jadi penerapan fisik motorik anak usia dini ini dengan cara mengembangkan kemampuan gerak anak melalui aktivitas nyata dan terarah, baik di rumah maupun di luar sekolah. Tujuannya agar anak terampil menggunakan tubuhnya, sehat, dan aktivitas bergerak mandiri dan percaya diri. Perkembangan ini mencakup dua jenis gerakan, yaitu yang pertama penerapan motorik kasar. Motorik kasar melibatkan otot besar seperti tangan, kaki, dan badan. Contohnya kegiatan penerapan itu senam pagi bersama teman di halaman sekolah, melompat dari satu lingkaran ke lingkaran lain, dan bermain bola bersama-sama. Adapun kegiatan ini untuk melatih keseimbangan, kelincahan, koordinasi tubuh, dan daya tahan fisik. Ini yang kedua, penerapan motorik halus. Jadi motorik halus ini melibatkan otot-otot kecil, terutama di tangan dan jari. Contohnya itu menggambar dan mewarnai, membuka dan menutup botol, menyusun puzzle, dan balok kecil. Kegiatan ini melatih keterampilan tangan, konsentrasi, koordinasi halus, dan persiapan menulis. Baik, selanjutnya gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Jadi perkembangan fisik motorik merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang anak usia dini melalui aktivitas motorik. Anak tidak hanya melatih kekuatan dan koordinasi tubuhnya, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, juga mengembangkan sosial, emosional, dan kognitif. Gerakan motorik terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Yang keduanya memiliki peran penting dalam pembelajaran dan aktivitas sehari-hari anak. Yang pertama gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan
gerakan tubuh yang menyebabkan perpindahan tempat dari satu titik ke titik lainnya. Gerakan ini penting untuk melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Contohnya itu berjalan, berlari, melompat, merangkak, dan juga meloncat. Sedangkan non lokomotor, gerakan non lokomotor adalah gerakan tubuh yang menyebabkan perpindahan tempat, yang tidak menyebabkan perpindahan tempat meskipun bergerak, posisi tubuh tetap berada di tempat yang sama. Gerakan ini membantu mengembangkan kontrol tubuh, fleksibilitas, dan keseimbangan. Contohnya itu membungkuk, memutar, mengayun, mengangguk, dan juga mengangkat tangan. Selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran anak usia dini itu yang pertama dalam kegiatan harian. Jadi kegiatan harian lokomotor, jalan-jalan pagi bersama, larian-larian di lapangan, dan juga lompat tali. Sedangkan non lokomotor itu senam pagi, yoga anak, gerakan tarian tradisional. Dan yang kedua dalam pembelajaran tematik. Jadi temanya itu tubuhku. Anak diminta menyebutkan bagian tubuh, memutar badan, atau membungkuk. Itu non lokomotor. Lalu berjalan menuju gambar tubuh manusia. Itu termaksud lokomotor. Tema bintang. Meniru cara binatang, meniru cara berjalan hewan, berjalan seperti bebek atau melompat seperti katak. Dan yang terakhir dalam permainan lokomotor itu engklek, lompat jauh, lari estafet, dan permainan lokomotor itu berangkat tangan dan putar kepala. Baik, adapun teori-teorinya, yang pertama teori maturasi, Arnold Kessel. Perkembangan fisik motorik terjadi secara alami dan bertahap sesuai dengan proses biologis dan usia. Anak akan mencapai tonggak perkembangan tertentu seperti duduk, merangkak, berjalan pada waktu yang relatif tetap tanpa perlu banyak campur tangan. Jadi tidak perlu memaksa anak melakukan hal-hal yang belum sesuai tahap usianya. Lingkungan hanya mendukung, bukan penentu utama. Yang kedua, teori behaviorisme, Johann B. Watson dan B.F. Skinner. Perilaku anak termasuk gerakan motorik yang dibentuk oleh pengalaman dan penguatan, stimulasi dan latihan berulang, dan dapat mempercepat penguasaan keterampilan motorik. Jadi pentingnya memberikan penguatan positif saat anak melakukan gerakan motorik yang benar. Contohnya menguji atau memberi hadiah saat anak berhasil mengancing baju sendiri. Dan yang ketiga, teori perkembangan kognitif, James Piaget. Perkembangan motorik berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Jadi anak belajar melalui eksplorasi aktif terhadap lingkungan, motorik, dan berpikir berkembang bersama. Jadi tahapan sensori motor 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui gerakan dan panca indera. Yang kedua, profesional 2 sampai 7 tahun, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa serta mengembangkan keterampilan motorik halus. Jadi aktivitas bermain sangat penting untuk mengembangkan motorik dan kognisi. Anak perlu diberikan kebebasan untuk bergerak, mencoba, dan berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang keempat, teori sosiokultural, Vygotsky. Perkembangan motorik dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak belajar keterampilan motorik melalui bimbingan orang dewasa dan teman sebaya. Jadi zona proksimalnya perkembangan CPD, keterampilan yang dapat dikembangkan dengan bantuan orang lain. Jadi peran guru dan orang tua itu sangat penting dalam membimbing anak melakukan gerakan yang belum bisa dilakukan sendiri. Dan yang kelima, teori ekologis. Jadi perkembangan fisik motorik dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan keluarga, sekolah, budaya, dan masyarakat. Anak berkembang optimal jika berada dalam lingkungan yang mendukung secara fisik, sosial, dan emosional. Jadi pentingnya menyediakan lingkungan bermain yang aman dan merangsang. Faktor seperti gizi, stimulasi sensorik, dan waktu bermain berpengaruh besar. Dan selanjutnya teori dinamika sistem. Jadi perkembangan motorik bukan hasil dari suatu faktor biologis atau lingkungan saja, melainkan hasil dari interaksi berbagai sistem, otot, saraf, motivasi, pengalaman, dan lain-lain. Gerakan motorik berkembang secara fleksibel tergantung konteks. Anak bisa mencapai keterampilan motorik dengan cara waktu yang berbeda-beda. Pengamatan individual terhadap anak sangat penting. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Jadi perkembangan fisik motorik pada anak usia dini itu merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang anak usia dini secara keseluruhan.
Fisik motorik mencangkup kemampuan anak dalam mengontrol gerakan tubuh, baik gerakan kasar, motorik kasar seperti berlari, melompat, maupun gerakan halus seperti menggambar, memegang pensil. Kemampuan ini berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini itu yang pertama faktor genetik. Jadi setiap anak memiliki potensi perkembangan fisik motorik yang berbeda, tergantung dari warisan genetik yang diturunkan oleh orang tuanya. Contohnya, tinggi badan, kekuatan otot, atau koordinasi gerak bisa dipengaruhi oleh gen. Yang kedua, gizi dan kesehatan. Jadi nutrisi yang baik sangat penting bagi perkembangan otot dan tulang. Kekurangan zat gizi tertentu seperti protein, kalsium, dan zat besi dapat menghambat perkembangan fisik motorik. Kesehatan umum juga berperan. Anak sering sakit cenderung lebih lambat dalam perkembangan motoriknya. Dan yang ketiga, stimulasi dan lingkungan. Anak yang mendapat banyak kesempatan untuk bergerak, bermain aktif, dan bereksplorasi akan lebih cepat mengembangkan kemampuan motoriknya. Lingkungan yang kaya akan permainan edukatif dan aman untuk mengeksplorasi sangat membantu. Dan yang keempat, pendidikan dan pola asuh. Jadi pola asuh yang mendukung seperti memberikan waktu bermain dan tidak terlalu melarang anak untuk bergerak akan mempercepat perkembangan motorik. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang membatasi gerakan akan mengalami hambatan dalam motorik. Dan yang kelima, usia dan tahapan perkembangan. Setiap tahapan usia memiliki tonggak perkembangan fisik motorik yang khas. Misalnya anak usia 1 tahun mulai berjalan-jalan, sedangkan pada anak usia 4-5 tahun anak mulai bisa melompat atau menggambar bentuk sederhana. Dan yang keenam, jenis kelamin. Secara umum anak laki-laki lebih cenderung cepat dalam perkembangan motorik kasar, sementara anak perempuan lebih unggul dalam motorik halus, meskipun ini tidak mutlak dan sangat tergantung individu. Dan yang terakhir, kondisi emosional dan psikologis. Anak yang mengalami tekanan emosional, trauma, atau stres bisa mengalami keterlambatan motorik. Rasa percaya diri dan dukungan emosional dari lingkungan juga mempengaruhi kemampuan anak untuk mencoba keterampilan baru. Metode perkembangan motorik kasar dan halus. Jadi metode perkembangan motorik kasar itu dapat dikembangkan melalui kegiatan fisik yang terstruktur maupun bermain bebas. Contohnya itu yang pertama, latihan fisik, senam anak, permainan bola seperti menendang, menangkap, atau melempar, larian-larian kecil, lompat tali. Dan yang kedua, permainan outdoor. Jadi memanjat di taman bermain sepeda atau skuter, aktivitas keseharian seperti membuat tas sendiri. Dan yang ketiga, kegiatan kelompok. Jadi menari bersama dan permainan tradisional seperti engklak. Dan yang keempat, metode pengembangan motorik halus. Motorik halus lebih berkaitan dengan ketetapan gerakan tangan dan koordinasi mata dan tangan. Metodenya yang meliputi yang pertama, kegiatan kreatif, menggambar dan mewarnai, melipat kertas origami, merancang manik-manik. Dan yang kedua, kegiatan keseharian, mengancing baju, menyendok makanan sendiri, dan mengikat tali sepatu. Yang ketiga, latihan terstruktur, menulis dan menebalkan huruf, bermain puzzle atau balok susun. Dan yang ketiga, mengunting kertas dengan pola. Jadi pengembangan motorik halus dan kasar ini sangat penting dilakukan secara berimbang. Orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar memegang peran sentral dalam memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia dini melalui aktivitas yang menyenangkan dan terarah. Perkembangan fisik anak dapat berjalan optimal dan mendukung kesiapan belajar di masa depan. Selanjutnya, permainan fisik motorik. Jadi permainan fisik motorik itu adalah aktivitas bermain yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus. Permainan ini penting dalam perkembangan anak usia dini dikarenakan membentuk koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan otot serta keterampilan sosial dan kognitif. Jadi berikut contohnya. Yang pertama, permainan motorik kasar. Motorik kasar melibatkan gerakan tubuh besar seperti tangan, kaki, dan seluruh tubuh. Contohnya itu berlari dan menangkap. Anak berlari mengejar teman atau objek, melatih koordinasi dan kecepatan. Jadi lompat tali atau lompat kotak, engklek, mengembangkan keseimbangan dan koordinasi kaki. Main bola, menendang, melempar, menangkap, melatih kekuatan otot tangan dan kaki, dan koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya, halang rentang sederhana, merangkak di bawah meja, melompat di atas bantal, membantu kelincahan dan ketangkasan, menari atau senam. Anak-anak mengikuti gerakan musik, merangsang ritme, keseimbangan, dan ekspresi diri.
Dan yang kedua, permainan motorik halus. Motorik halus melibatkan otot-otot kecil seperti jari dan pergelangan tangan. Contohnya itu manik-manik atau sedotan, meruncing manik-manik atau sedotan, melatih ketelitian dan koordinasi jari, menggambar dan mewarnai, mengembangkan keterampilan menggenggam dan ekspresi kreatif. Selanjutnya, bermain plastisin atau tanah liat, membentuk objek dengan tangan, melatih kekuatan otot jari dan imajinasi. Dan yang keempat, meliputi kertas origami, melatih ketekunan dan koordinasi mata dan tangan. Dan yang terakhir, memasang puzzle, mengembangkan koordinasi visual motorik dan kemampuan problem solving. Jadi adapun manfaatnya itu untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, memperkuat otot dan keterampilan gerak, mendorong eksplorasi dan rasa percaya diri, mengembangkan kerjasama dan keterampilan sosial, dan juga menjadi sarana belajar yang menyenangkan. Berikut peran guru dalam pengembangan fisik motorik anak usia dini itu sangat penting dan mencangkup berbagai aspek. Berikut adalah beberapa peran utama guru. Yang pertama itu perancangan kegiatan motorik. Merancang kegiatan motorik. Jadi guru itu bertugas merancang kegiatan yang merangsang perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Seperti motorik kasar, contohnya permainan lompat tali, berlari, menendang bola, bermain di luar ruangan. Dan kalau untuk motorik halus itu mewarnai, menggambar, bermain plastisin, dan meronceng manik-manik. Dan yang kedua itu fasilitator lingkungan yang mendukung. Jadi guru itu harus menyediakan lingkungan yang aman dan merangsang dengan alat permainan yang sesuai usia. Jadi kayak ruangan yang cukup untuk bergerak bebas dan permukaan aman untuk aktivitas fisik anak. Yang ketiga, pengamatan dan penilaian perkembangan guru untuk yang ketiga, pengamatan dan penilaian perkembangan. Guru mengamati setiap anak untuk mengidentifikasikan tahapan perkembangan motorik, menyesuaikan aktivitas dengan kebutuhan individu, memberikan intervensi atau rujukan jika ada keterlambatan perkembangan. Dan yang keempat, motivator dan pemberian dukungan emosional. Guru memberikan dorongan dan pujian saat anak mencoba keterampilan baru. Ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, memotivasi anak untuk aktif dan bergerak dalam mencoba hal baru. Dan yang kelima, model atau teladan gerakan. Jadi anak-anak itu meniru apa yang dilakukan gurunya. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan cara melakukan gerakan dengan benar, menjadi contoh aktif dalam kegiatan fisik. Dan yang terakhir, kolaborator dengan orang tua. Guru itu menjalin komunikasi dengan orang tua agar stimulasi motorik di sekolah dapat dilanjutkan di rumah. Jadi contohnya itu memberi saran permainan fisik di rumah, melaporkan perkembangan anak secara berkala. Dan yang terakhir, tahapan STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi di bidang fisik motorik merupakan bagian dari kurikulum PAUD pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jadi STPPA ini disusun untuk mengarahkan pencapaian perkembangan anak usia 0-6 tahun secara holistik, termasuk dalam aspek perkembangan fisik dan motoriknya. Jadi aspek fisik motorik dalam STPPA ini mencakup motorik kasar seperti kemampuan mengontrol gerakan tubuh seperti berjalan, melompat, berlari. Dan untuk motorik halus, kemampuan mengontrol gerakan tubuh kecil seperti mencoret, menggambar, memegang benda kecil. Dan kesehatan dan kebugaran fisik, kemampuan untuk menjaga kesehatan tubuh, kebersihan, dan menunjukkan kebiasaan hidup sehat. Tahapan pencapaian perkembangan anak STPPA, fisik motorik per kelompok usia. Jadi yang pertama usia 0-1 tahun itu mengangkat kepala saat tengkurap. Jadi berguling, merangkak, duduk sendiri, memegang benda dengan satu tangan, menunjukkan respon terhadap sentuhan atau rangsangan fisik. Yang kedua, usia 1-2 tahun, berdiri dan berjalan sendiri. Jadi menendang bola, menaiki tangga dengan bantuan, memasukkan benda ke dalam wadah, mulai menyusun 2-3 balok, menunjukkan upaya menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan bantuan. Dan usia 2-3 tahun, berlari, melompat dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola besar, menggambar garis atau lingkaran sederhana, menggunakan sendok atau garpu untuk makan sendiri, dan juga menunjukkan kemandirian dalam hal kebersihan dasar. Yang keempat, usia 3-4 tahun, berjalan di atas garis lurus,
menaik turun tangga sendiri, meniru bentuk seperti lingkaran atau segitiga, memotong dengan gunting dengan pengawasan, menyikat gigi dengan bantuan, mengetahui pentingnya mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Dan yang kelima, usia 4 sampai 5 tahun. Jadi melompat dengan satu kaki, berlari menghindari rintangan, menggambar bentuk yang lebih kompleks, segitiga atau persegi. Selanjutnya mengencing baju, memakai kaos kaki sendiri, menggunakan toilet dengan benar dan mandiri, mengenal makanan sehat, dan pentingnya kebersihan makanan. Dan yang keenam, usia 5 sampai 6 tahun, menampilkan koordinasi gerakan tubuh seperti menari, olahraga ringan, dan menggambar dan menulis nama sendiri, dan menggunting dengan pola. Selanjutnya menunjukkan kebiasaan hidup bersih dan sehat seperti mandi, gosok gigi, dan lain-lain sebagainya. Dan juga mengetahui pentingnya istirahat, olahraga, dan makanan bergizi.